Kali ini saya akan menyambangi salah satu gereja tertua di Jakarta. Destinasi pertama saya adalah Gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang berlokasi di Jalan Kemenangan 3, Glodok, Jakarta Barat. Suasana Tionghoanya kental banget di sini karena desain arsitekturnya ini sudah sangat Tionghoa, kemudian ada warna emas dan juga merah. Gereja ini dibangun pada abad ke-19 dan dijadikan cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta tahun 1993. Tepat di samping altar terdapat patung Yesus Kristus dan Bunda Maria dengan dekorasi khas Tionghoa. Dulu, gereja ini awalnya adalah rumah seorang kapitan keturunan Tionghoa bermarga Ciu. Yang menarik adalah ada beberapa benda di dalam gereja ini peninggalan masa lampau. Seperti salah satunya adalah meja altar yang satu ini. Ini meja altar ini peninggalan pemilik rumah pada saat itu? Betul, meja altar ini adalah dulunya waktu keluarga besar dari Tuan Kapitan Ciu itu memanfaatkan meja ini sebagai meja sembahyang atau meja taruh abu juga. Ini kan dulu tempat tinggal nih. Betul. Ini dulu ruangan apa nih Pak Andre nih? Untuk yang di altar sini sendiri, ini dulunya rumah yang kedua sebagai rumah keluarga dan rumah untuk sembahyang. Terus di sisi sini, ini dulunya taman atau kebun. Atap gereja juga dihiasi ornamen khas Tionghoa. Di bagian luar terdapat menara lonceng yang dibangun 1991. Ada pula Bukit Maria de Fatima yang digunakan umat untuk memanjatkan doa. Di sini ada visualisasi Bunda Maria, kemudian yang tiga orang ini apa nih Pak Andre? Nah, ini namanya kita sebut di sini Bukit Maria de Fatima. Fatima itu yaitu Bunda Maria itu menampakkan diri di suatu kota kecil di de Fatima, itu di Fatima, daerah Portugal di Eropa. Itu kurang lebih pada tahun 1917. Dari dulu Bunda Maria menampakkan diri di Fatima itu kepada tiga anak gembala. Salah satunya Lucia, Jacinta, dan Francisco. Ini mereka bertiga ini kakak beradik. Awalnya gereja didirikan untuk beribadah, sekolah, dan asrama bagi orang-orang Hokiau atau Cina perantau yang berada di sekitar Glodok. Kini Gereja Katolik Santa Maria de Fatima menjadi tempat ibadah di mana 95% umatnya adalah etnis Tionghoa. Destinasi saya berikutnya adalah Museum Benda-Benda Alkitab Yerusalem di Jakarta Utara. Tempat ini bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai benda yang disebutkan dalam Alkitab. Salah satunya visualisasi tempat pengirikan gandum ini. Di sini ada alat penampi untuk memisahkan gandum dari tangkainya. Ini disebutkan dalam kitab Matius. Selain ini ada masih banyak lagi benda-benda lain. Koleksi yang dipamerkan di museum ini sebagian besar didatangkan langsung dari Israel. Didirikan pada Januari 2009, museum ini bertujuan membuat Alkitab menjadi lebih hidup. Saya berpikir benda-benda yang tertulis di dalam Alkitab itu banyak yang kita tidak kenal. Karena budaya kita beda, tanamannya pun berbeda. Oleh sebab itu, saya mengambil benda-benda dari sana, juga tanamannya, dan ini ada di museum ini. Sesuai dengan namanya, museum ini khusus memamerkan koleksi berbagai benda yang disebutkan dalam Alkitab. Ada sekitar 300 koleksi yang dipamerkan. Mulai dari koin yang digunakan pada 590 sebelum Masehi sampai 1968 Masehi, visualisasi mahkota duri dan cambuk yang digunakan saat penyaliban Yesus, hingga kirbat air mata. Ini bahannya dari kaca? Bahannya dari kaca. Ya. Ini digunakan oleh orang-orang pada saat itu kalau berduka, kalau berduka betul menangis, dan seperti juga kalau mengalami pertobatan menangis, itu juga air mata yang ditampung. Seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan air mata, itu sepertinya sebelumnya dia sudah menampung air matanya. Kirbat air mata. Di sini juga ada kirbat yang lain loh, ada kirbat anggur ya. Betul. Ya. Kirbat anggur ini ada dari kulit kambing, betul? Kulit kambing utuh tanpa jahitan. Nah, jadi banyak tahu ya kalau zaman dulu ini kirbat seperti ini dari kulit kambing utuh digunakan untuk menampung berbagai macam benda-benda cair ya, seperti air, susu, dan sebagainya macam. Ini dapat dari mana, Pak? Dari Mesir. Dari Mesir. Wow. Selain benda, ada pula berbagai jenis tanaman yang disebutkan dalam Alkitab, seperti ara dan zaitun. Semuanya didatangkan dari Israel. Museum ini boleh dikunjungi oleh siapa saja tanpa biaya masuk alias gratis. Museum buka Senin hingga Jumat pukul 9 pagi sampai 4 sore, sementara Sabtu khusus untuk rombongan dengan perjanjian. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.